Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Livian, dan di video kali ini kita akan memberikan beberapa manfaat atau memberitahukan kepada teman-teman beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jika menikah dengan Lisa. Ya, ini bukan Lisa yang Jepang atau bukan Lisa yang Korea, tetapi ini adalah Lisa dari Isekai. Sebelumnya saya mau menyampaikan begini dulu. Ketika saya upload video yang ini dan juga video yang ini, banyak sekali orang-orang yang menganggap saya ini agak gila gitu. Banyak komen-komen gitu ya, bukan di YouTube tetapi di Facebook gitu ya, yang mengatakan bahwa saya ini gila, GWS dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ada caranya. Ya, cara ini sebenarnya sudah pernah disinggung oleh para psikolog-psikolog profesional. Bahkan salah satu caranya itu ada yang ditemukan oleh orang Indonesia. Begitu. Bagaimana caranya? Ya, kalau misalkan ya channel ini sudah mencapai 1000 subscriber dan juga mencapai 4000 jam tayang, maka insya Allah saya akan membuat video tentang bagaimana sih caranya menikah dengan waifu atau husbu kesayangan kita gitu. Dan kalau misalnya ya nanti videonya sudah jadi, kalian boleh tanyakan ini kepada psikolog manapun yang kalian percaya, yang kalian kenal. Tanyakan kepada mereka apakah ini berhasil. Dan kebanyakan sih dari mereka kan mengatakan iya, memang cara ini bisa gitu. Ya, dan memang banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui cara ini, sehingga ketika kita ngomong soal waifu, ketika ngomong soal husbu, ini dianggap halu, dianggap hal yang ya tidak berguna dan tidak penting begitulah. Padahal pada dasarnya sebenarnya bisa kalau kita ingin menikahi mereka, asalkan kita punya niat dan tekad. Walau begitu, memang cara ini harus dilatih. Begitu. Dan ingin saya katakan lagi bahwa ini bukan seperti chip yang ditanam di dalam otak gitu, yang milik Elon Musk gitu ya, atau mungkin teknologi metaverse gitu kan, yang mana ini sebenarnya berisiko. Risikonya apa? Pertama, ini kan teknologi baru, pasti akan ada banyak bug, akan ada banyak glitch. Kalau yang ngebug itu adalah komputer kalian misalnya ya, maka itu tinggal di restart. Tetapi bagaimana kalau yang ngebug itu otak kalian? Kan bahaya. Atau misalkan ada hacker gitu ya. Hacker, kalau misalkan dia ini menyerang kepada komputer gitu ya, misalkan ngambilin data-datanya atau apa, kan kita masih ada backingan gitu. Misalkan data tentang ATM gitu, kita tidak simpan itu di komputer gitu kan, kita simpan itu di eh, perbankan gitu, kita percayakan itu kepada bank gitu kan, atau mungkin data-data keluarga kita gitu, kita kan menyimpan itu di kelurahan gitu, bukan di komputer kita. Jadi kalau misalkan yang dihack itu komputer kita, ya mungkin yang mereka bisa lihat cuma file-file yang sudah kita download gitu saja kan. Nah, berbeda jika yang di hack itu adalah otak kita gitu, sehingga saya sih untuk kali ini masih belum menyarankan tentang menggunakan metaverse untuk sekarang loh ya. Tetapi apakah mungkin di masa depan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya pikir sih bisa. Ya, tapi ingat apa yang saya ungkapkan di sini ini berbeda. Cara yang akan saya gunakan ini murni dari alam bawah sadar kita semua, dan nanti kalau saya sudah upload, teman-teman bisa untuk menanyakan secara langsung, ini benar nggak caranya, kepada orang-orang yang sudah ahli. Begitu. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa lebih bijak dalam menanggapi video-video saya, dan mari kita mulai. Inilah dia beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jika menikah dengan Lisa.
Manfaat yang pertama adalah bahwa Lisa ini adalah orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam artian bahwa pemikirannya ini sudah matang. Begini, kalau misalkan teman-teman semua yang pernah chattingan sama cewek gitu ya, terus ceweknya ngambek dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman hibur, teman-teman ngomong apapun itu nggak didengarkan. Kenapa? Karena mungkin ya bisa kita katakan bahwa si cewek ini masih kekanak-kanakan atau masih polos begitu. Nah, ketika orang itu sudah berpikiran dewasa, artinya bahwa ia akan dapat memahami perasaan kita gitu. Apalagi Lisa ini kan juga sering baca buku ya, karena memang dia ini seorang pustakawan begitu, dan dia sangat cinta sekali dengan buku. Nah, maka dengan wawasan yang seluas itu, kedewasaannya pun akan bertambah. Saya beri contoh begini. Misalkan teman-teman berdebat, enaknya berdebat dengan orang pintar atau orang bodoh. Kebanyakan orang-orang ahli gitu yang kuliah S2, S3 itu mengatakan bahwa mereka itu lebih enak berdebat dengan orang yang pintar, walau ujung-ujungnya kalah. Kenapa? Karena kalau tahu berdebat dengan orang bodoh, itu pasti orang bodoh itu akan menyerang pribadi kita, bukan menyerang argumen kita. Jadi sudah paham kan di sini bahwa orang yang bodoh dalam tanda kutip ya, itu biasanya adalah orang-orang yang kolot, orang-orang yang ngotot dan ingin selalu menang apapun caranya. Sedangkan orang-orang yang pintar itu ketika dia kalah debat, dia akan introspeksi. Oh, jangan-jangan saya memang ada kesalahan di sini gitu. Dan iya, karena memang si Lisa ini sering berada di perpustakaan, maka kita bisa asumsikan bahwa ia adalah orang yang pandai, orang yang cerdas. Itu adalah yang pertama, yaitu bahwa Lisa ini memiliki pikiran yang lebih dewasa. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah bahwa Lisa ini bisa menjadi bisa menjadi istri yang baik begitu. Baik dalam artian bahwa jika teman-teman sekalian memiliki orang atau teman yang sering membaca buku, maka dia cenderung akan tahu segalanya. Kecenderungannya loh ya, yang tahu segalanya, maka dengan itu pengetahuannya bertambah. Dengan pengetahuan itulah kemudian ia menjadi seorang istri yang akan dapat melayani suaminya. Ya, baik itu layanan secara lahir maupun batin. Karena apa? Karena dengan wawasan yang luas seperti yang saya singgung barusan tadi ya, bahwa dengan wawasan yang luas maka ia akan dapat mengontrol dirinya. Misalnya kalau dia ngomong begini, apakah itu akan menyakiti suaminya gitu ya, atau kalau misalkan dia selingkuh gitu ya, apakah itu nanti tidak akan berdampak kepada anaknya atau hubungannya dengan Anda begitu. Sehingga dengan di sini pemikiran yang lebih matang inilah yang membuat Lisa menjadi salah satu kriteria istri idaman begitu. Kemudian kita lanjut ke manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah bahwa Lisa ini mudah untuk dipahami. Mudah dipahami itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah tidak neko-neko. Misalkan ini ada, pernah kan teman-teman semua ada ibarat kata seperti ini, wanita itu sangat sulit untuk dipahami. Nah, seperti itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat, karena kan sebenarnya rumusan untuk bisa melihat wanita itu adalah bagaimana kebalikan dari melihat seorang pria. Jadi contohnya seperti ini, ketika seorang laki-laki itu menyukai perempuan, maka dia cukup lihat fisiknya saja. Itu ya, cukup diajak ngobrol dan selesai. Tetapi beda kalau misalkan perempuan yang suka sama laki-laki.
ia akan mencari tahu detail dari si laki-laki yang disukainya itu. Dan bahkan kadang-kadang ini yang paling menjengkelkan, sering melakukan eksperimen-eksperimen pada si laki-lakinya gitu. Misalkan pura-pura ngambek gitu kan. Atau mungkin saja dengan minta dibelikan yang aneh-aneh gitu. Atau mungkin sengaja untuk tidak tepat janji, tidak menepati janji. Dan kadang yang paling menjengkelkan adalah ada beberapa kasus itu yang sampai menghapus aplikasi dari HP milik si pacarnya, si cowoknya itu. Hal ini tidak akan kalian dapatkan jika menikah dengan Lisa. Karena apa? Karena sekali lagi Lisa ini adalah orang yang pikirannya sudah terbuka, wawasannya luas. Sudah sering dia baca buku. Nah, dari buku-buku itulah kemudian bisa jadi ia mendapatkan pengetahuan tentang laki-laki. Sehingga tidak perlu lagi apa yang namanya itu seperti melakukan eksperimen dan lain sebagainya gitu ya, pura-pura ngambek. Ya, sehingga secara otomatis Lisa ini akan mudah sekali untuk dipahami. Karena apa? Karena pengetahuannya yang luas itu. Begitu. Jadi, itulah tadi beberapa manfaat jika teman-teman sekalian ingin menikah dengan Lisa. Dan sekali lagi, ya saya ingatkan bahwa memang ada caranya dan sudah teruji, sudah disepakati oleh beberapa ilmuwan begitu ya. Jadi ada satu cara gitu yang disepakati oleh ilmuwan dari kelompok ini gitu, lalu ada cara lainnya yang disepakati oleh kelompok ini gitu. Tetapi untuk pengaplikasiannya tentu saja setiap individu itu berbeda-beda, tergantung dari komposisi otaknya masing-masing. Nah, nanti saya akan jelaskan jika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.